Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sri Bintan dengan NPM 22012085. Nah, kali ini kita akan mengerjakan tugas di mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Azrai Sirait. Kita akan membuat sebuah validasi formulir menggunakan JavaScript, teman-teman. Pertama-tama, kita akan mencari notepadnya. Sudah ada, lalu kita ambil bahan ajarnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah meletakkannya di dalam Word, ya, teman-teman. Nih, bahan ajarnya, pemrogramannya, teman-teman. Kita akan Ctrl A, kita kopikan dulu ke dalam Notepad-nya. Setelah itu, teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deh. Apa aja sih yang ada di dalam pemrograman kali ini? Nah, di sini kita akan mulai pada bagian HTML-nya dulu, teman-teman. Tuh, pada struktur HTML ini terdapat doctype HTML. Ini menunjukkan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Lalu di sini ada tag HTML lang sama dengan n. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa dokumennya ini berbasis bahasa Inggris. Lalu di sini ada tag head. Tag head ini berisi tentang informasi tentang meta, title, dan ini style atau gaya CSS-nya, teman-teman. Lalu kita masuk pada meta text. Nih, ada meta chartsheet sama dengan UTF-8. Ini menentukan karakter coding atau karakter encodingnya yang digunakan. Baru pada meta name viewport content with sama dengan device with. Nah, initial scale-nya itu 1,0. Nah, di sini untuk memastikan tampilan responsif pada perangkat mobile. Lalu di sini ada title. Nah, title ini judul ya, teman-teman. Ini untuk memberikan nama pada tab browsernya. Jadi nanti namanya itu validasi formulir dengan JavaScript dan CSS. Nah, baru di sini kita masuk pada gaya CSS-nya itu. Di sini ada body, ada form container, tuh ada form group, lalu ada inputannya, teman-teman. Nah, di sini kita bahas yang bagian bodinya dulu. Body ini untuk mengatur tampilan latar belakang dan penempatan konten agar berada di tengah layar. Jadi dia tidak akan berserakan, teman-teman. Dia akan berada di tengah. Lalu di bagian form containernya itu mengatur gaya untuk kotak formulirnya, termasuk warna latar belakang, nih background, ada paddingnya, border radius, dan box shadow atau bayangannya. Baru pada from group itu untuk mengatur margin di setiap grup inputannya. Baru ini ada inputan stylenya nih, untuk menentukan gaya input teks dan tombol kirim gitu-gitu ya. Tuh, ini inputannya. Lalu kita masuk ke dalam JavaScript. Nih bagian JavaScript ini ada text script-nya. Oke. Yang fungsi pertama itu function validate form. Nah, ini untuk mengambil nilai input dari formulirnya. Itu ada, kita akan cara mengambil nilai inputannya itu menggunakan document.get element by ID. Nah, ini dalam kurung itu ada nama, NPM, dan email kita. Lalu di sini ada juga pesan errornya, teman-teman. Ini untuk pesan errornya itu ada sama dengan dokumen.get element by ID tadi, cuman dengan menggunakan nama error, npm error, email error nih. Seperti itu. Untuk
menampilkan pesan error terkait setiap inputannya. Lalu di sini ada reset pesan error. Ini mengambil elemen untuk menampilkan pesan error terkait setiap inputan. Lalu salah teman-teman. Ini reset pesan error ini untuk menyeting pesan error menjadi kosong sebelum melakukan validasi. Lalu ada validasinya, ini validasi inputannya. Itu ada nama, NPM, dan email. Ini tidak boleh kosong ya teman-teman. Dan NPM itu harus berupa angka nih, harus berupa angka. Begitu teman-teman. Dan wajib diisi dan berupa angka. Nah, kalau email ini tergantung ya bagaimana isi email kalian. Ada misalnya seperti email saya yang ujungnya ada angkanya, itu juga bisa digabung. Yang penting format email kita yang aktif. Baru di sini ada mengembalikan validasi, nilai kevalidasinya dikembalikan. Nah, jika semua inputnya udah valid, fungsi mengembalikannya itu menjadi true. Dan jika nilai inputnya itu enggak valid, dia menjadi else nih, gitu. Menjadi false. Ada nih, tuh. Memang harus diisi. Kalau dia menjadi false, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dia benar, dia menjadi true. Lalu di sini kita masuk pada bagian formulirnya. Tuh, di sini formulir pendaftaran. Nih, di sini terdapat 3 bagian, yaitu bagian nama, ada bagian NPM, dan bagian email. Jangan lupa, ini tidak boleh kosong dan harus diisi ya teman-teman. Dan di bagian NPM itu wajib angka dan tidak boleh tidak angka. Baru di sini jika sudah submit, itu berarti sudah terkirim. Begitu teman-teman. Nah, ketika sudah selesai menjelaskan tadi, maaf ya teman-teman jika berbelit. Nah, selanjutnya kita akan menyimpannya pada dokumen saya, yaitu dokumen ini. Kita akan masukkan ke dalam dokumen di pelajaran Bapak ya teman-teman. Judulnya saya buat formulir.html. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita akan melihatnya di dalam dokumen. Oke, kita akan lihat di dalam dokumen di sini. Nah, nih, kalau jika sudah berhasil maka akan menampilkan formulir. Tuh. Lalu kita isi teman-teman. Nah, ini ada nama saya. Oke, kita isi Sri Bintan. NPM-nya yang ini, NPM saya. Karena sudah tercantum, saya tadi sudah mencobanya, jadi langsung saya klik aja ya teman-teman. Tapi kalian juga bisa mengetiknya sendiri. Nah, kalau email saya adalah yang ini. Nah, jika kita klik kirim, submit yang tadi, maka dia akan muncul di sini. Formulir HTML-nya apa? Dengan nama Sri Bintan dan NPM-nya adalah 22012085 dan emailnya itu adalah sribintan 03 @nya itu berubah menjadi ini ya teman-teman, gmail.com. Seperti itu teman-teman, hasil dari pemrograman validasi formulir untuk JavaScript. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Maaf jika ada salah-salah kata. Bye bye.